Salam Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Saya atas nama pribadi dan keluarga mengucapkan selamat Hari Paskah, selamat menang, selamat karena sudah diselamatkan dalam pengorbanan Kristus Yesus. Dan saat ini kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya saya mengajak kita semua untuk berdoa. Mari kita berdoa. Dimuliakan namamu kekal selama-lamanya ya Bapa, karena Engkau adalah Tuhan, Tuhan dan pemilik atas hidup kami. Engkau adalah Raja kami, Engkau adalah penguasa dan pemilik otoritas atas segala sesuatu dalam hidup kami. Kami bersyukur karena Engkau adalah Allah kami dan kami adalah umat-Mu. Dan saat ini kami hendak membaca dan merenungkan firman-Mu. Kami mohon Roh Kudus mengartikan lebih dalam hidup kami, sehingga kami dapat memahami firman-Mu, bukan sekadar memahaminya tapi melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami hari lepas hari. Kami siap untuk bersama-sama belajar firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, saat ini saya akan berkhotbah dengan tema Paskah adalah kemenangan. Sekali lagi, saya akan berkhotbah dengan tema Paskah adalah kemenangan. Dan khotbah saya akan didasarkan di Injil Yohanes pasal yang ke-19 ayat yang ke-30. Demikian firman Tuhan, sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Sekali lagi, Yohanes pasal 19 ayat 30, demikian firman Tuhan, sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Demikian jawab pembacaan firman Tuhan. Dikatakan berbahagia kalau kita baca firman-Nya, renungkan firman-Nya, dan terlebih lagi kalau kita menjadi pelaku firman dalam kehidupan kita hari lepas hari. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, hari ini kita memperingati sebuah peristiwa besar, sebuah hari besar bagi setiap orang percaya, sebuah hari kemenangan bagi setiap orang percaya, di mana pada hari ini kita memperingati puncak dari sebuah perjalanan Kristus Yesus, dan adalah hari kebangkitannya yang kita sebut Paskah. Sejarah awal Paskah kita pahami bahwa secara sederhana sebenarnya Paskah itu kita artikan dilepaskan, dibebaskan. Memang peristiwa ini adalah peristiwa ketika peristiwa Paskah pertama terjadi ketika bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Pada waktu itu Allah menurunkan tulannya yang ke-10 untuk membunuh setiap anak sulung orang Mesir. Dan sebelum mereka keluar dari tanah Mesir, malaikat memerintahkan kepada mereka untuk memotong seekor domba, lalu darah domba itu dibubuhkan di palang pintu rumah mereka. Dan setiap orang yang membubuhkan darah anak domba di tiang rumah mereka, maka pada saat itu mereka dilewatkan. Tidak ada peristiwa kematian anak sulung di situ. Kenapa? Itu juga Paskah kenapa diistilahkan secara sederhana dengan kata dilewatkan dari kematian anak-anak sulung. Nah, dalam konteks kehidupan kita sebagai orang percaya, kata Paskah ini sendiri dalam bahasa aslinya menggunakan kata tetelestai. Kata tetelestai ini berhubungan dengan surat utang. Kalau kita lihat dalam sejarah etimologi katanya surat utang, dan setiap orang yang sudah menyelesaikan utangnya dia harus menerima surat utang, dan surat utang itu adalah bentuk penghapusan dari seluruh utang yang diterima oleh orang itu. Itulah yang disebut kedekatan dari kalimat atau kata tetelestai itu tadi. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, memahami Paskah itu tidak mudah sebagai manusia. Kenapa kita sebut tidak mudah? Karena memang ketika kita berbicara tentang Paskah itu diawali dari sebuah pengorbanan. Banyak orang yang mengkritik konsep itu. Mereka mengatakan tidak mungkinlah harus Allah yang mati, tidak mungkinlah harus Allah yang berkorban untuk manusia. Tetapi dalam konteks iman Kristen, Paskah itu bukan sekedar pengorbanan dari Allah, tetapi adalah pembuktian kasih Allah dalam hidup setiap orang percaya. Pemberian terbaik dari Allah kepada setiap orang percaya. Kematian Kristus adalah pendamaian yang sejati dalam kehidupan orang percaya dengan Tuhan sebagai Tuannya. Karena itulah pelajaran pertama ketika kita berbicara tentang Paskah adalah misi penyelamatan ilahi kepada setiap orang yang mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Itu adalah misi penyelamatan.
Ketika manusia jatuh ke dalam dosa, ketika Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, maka ada satu janji yang Tuhan berikan kepada mereka bahwa akan datang keturunan dari perempuan itu, akan datang keturunan dari Hawa yang akan meremukkan kepala dari ular itu. Dan Kristus Yesus adalah janji Allah kepada Hawa yang dipenuhi dalam diri Kristus Yesus. Dan kematian Kristus ini adalah misi penyelamatan ilahi yang dilakukan oleh Allah sendiri kepada manusia yang memilih untuk menjauh dari Tuhan akibat dari dosa. Itu pelajaran yang pertama. Artinya bahwa kematian Yesus dan kebangkitan Yesus itu adalah puncak dari misi ilahi untuk menyelamatkan manusia. Yang kedua, seperti yang saya katakan tadi, adalah pembayaran utang. Bapak Ibu, setiap orang yang berutang maka dia wajib mengembalikan utangnya kepada tempat dia berutang. Ketika manusia jatuh ke dalam dosa, Allah menetapkan upah dosa adalah maut. Jadi ketika manusia jatuh ke dalam dosa, seluruh orientasi hidup manusia sudah tidak lagi menuju kepada keselamatan, sudah tidak lagi menuju kepada Allah, tetapi menuju kepada kematian kekal sebagai akibat dari dosa. Karena itulah upah dosa, utang dosa adalah maut. Dan supaya manusia bisa diselamatkan, maka dibutuhkan pembayaran hutang dosa itu sendiri. Tapi Bapak Ibu, sebaik-baiknya manusia, sesuci-sucinya manusia, sehebat-hebatnya manusia, semampu-mampunya manusia, sejago-jagonya manusia, yang namanya manusia tidak pernah lepas dari satu kata, yaitu dosa. Sementara kalau kita berbicara tentang surga, standar surga di dalam Matius pasal 5 ayat 48 jelas sekali. Sempurnalah kamu sama seperti Bapamu adalah sempurna. Artinya tidak ada satu manusia pun di dunia ini yang dapat menyelamatkan dirinya karena dosa. Tidak ada satu manusia pun di dunia ini yang mampu melepaskan dirinya dari akibat dosa, yaitu maut. Upah dosa adalah maut, hutang dosa adalah maut. Karena itu dibutuhkan pembayaran terhadap dosa sehingga manusia bisa memperoleh jalan keselamatan. Bapak Ibu, Kristus Yesus yang adalah Tuhan, Tuhan dan pemilik hidup kita telah memilih untuk membayar hutang dosa manusia, membayar upah dosa manusia dengan menerima maut di Golgota. Itulah sebabnya ketika kita berbicara tentang Paskah dan ketika kita berbicara tentang kebangkitan, kita berbicara tentang sebuah pengorbanan ilahi, sebuah pengorbanan yang dilakukan oleh Kristus Yesus, yaitu dia bersedia untuk membayar setiap utang dosa kita, sehingga seharusnya kita mati karena dosa, kita mati kekal karena dosa, tetapi kita beroleh keselamatan oleh karena kasih karunia di dalam pengorbanan Kristus Yesus. Itulah sebabnya pembayaran hutang dosa manusia dilakukan oleh Allah sendiri di dalam Kristus Yesus. Pelajaran yang ketiga, Paskah itu berbicara tentang perdamaian. Ketika manusia memilih untuk mengikuti keinginannya dan jatuh ke dalam dosa, maka hubungan antara Allah dan manusia itu menjadi sangat jauh. Hubungan antara Tuhan dan manusia menjadi sangat jauh. Bukan sekedar sangat jauh, bahkan putus karena dosa. Dan untuk bisa membangun hubungan yang baru antara Allah dan manusia, dibutuhkan tokoh pendamai, tokoh penyelamat. Dan tokoh pendamai dan tokoh penyelamat itu namanya Yesus Kristus, anak Allah yang agung. Dia mau melepaskan segala kemuliaannya, dia mau melepaskan segala keagungannya, dia mau menerima untuk menjadi manusia demi mendamaikan Bapak, Ibu, dan saya dengan Allah yang adalah pencipta kita. Berbicara tentang Paskah, kita juga berbicara tentang karya pendamaian Kristus, karya pendamaian yang dilakukan oleh Kristus kepada manusia dan kepada Allah. Yesus adalah dasar dari pendamaian. Setiap tetes darah yang mengalir di Golgota itu adalah korban pendamaian yang mendamaikan manusia dengan Allah. Bapak Ibu, kalau sedikit saya bercerita tentang penderitaan salib, itu bukan sesuatu yang mudah. Penderitaan salib itu sesuatu yang berat. Pada minggu yang lalu saya berbicara bahwa di situ ada penderitaan secara fisik, di situ ada penderitaan secara psikis, di situ ada penderitaan secara spiritual. Hal yang luar biasa adalah demi mengatakan bahwa aku sangat mengasihi engkau, Allah membuktikan dalam puncak pengorbanan dengan menyerahkan anaknya yang tunggal, Kristus Yesus, untuk mati mendamaikan Bapak, Ibu, dan saya, untuk mati berkorban untuk membebaskan Bapak, Ibu, dan saya dari tuntutan hukum dosa dan hukum maut.
Roma 8 ayat yang pertama, demikian firman Tuhan, tidak ada penghukuman bagi mereka yang berada dalam Kristus Yesus. Sekali lagi, tidak ada penghukuman bagi mereka yang berada Kristus Yesus. Kenapa? Karena pengorbanan Kristus telah mengadopsi Bapak, Ibu, dan saya untuk menjadi warga kerajaan Allah. Yohanes pasal yang pertama ayat ke-12, setiap orang percaya diberi kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Roma pasal 8 ayat 2 bunyinya begini, Roh memerdekakan kita dari tuntutan hukum dosa dan hukum maut. Karena itu, Bapak, Ibu, dan saya dalam memasuki masa Paskah, kita sedang memasuki kemerdekaan yang sejati. Kita memasuki keselamatan yang sejati. Kita memasuki keselamatan yang kekal yang telah dikerjakan oleh Allah dalam Kristus Yesus. Amin untuk firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami sungguh sangat bersyukur karena Engkau telah memperdengarkan suara kebenaran-Mu. Kami berdoa, Roh Kudus mengartikan lebih dalam hidup kami, supaya kami dapat memahami betapa dalam, betapa luas, betapa lebar, betapa tidak terukurnya kasih-Mu dalam hidup kami. Kami berdoa untuk Bapak Ibu Gembala, Engkau memberkati mereka dalam setiap usaha pekerjaan mereka, anak, mantu, cucu, seluruh keluarga besarnya dalam keberkatan bersama dengan Tuhan. Berdoa juga untuk setiap pengurus GBP Taman Firdaus, Engkau memberkati mereka dengan melimpah dalam setiap pekerjaan, bahkan apapun yang kami perbuat di dalam pekerjaan pelayanan, perhitungkan sebagai kebenaran yang di dalamnya berkat Tuhan tercurah dalam hidup kami. Berdoa untuk setiap anggota jemaat kami, Engkau memberkati mereka dalam setiap usaha pekerjaan mereka, yang sakit disembuhkan, yang kekurangan dicukupkan, yang susah dihiburkan. Dimuliakan nama-Mu kekal selama-lamanya. Engkau adalah Tuhan milik hidup kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.